cara mengenal diri ya dikaji, dipahami, ya, mengkaji diri. Nah, kalau di kajian kan ada berangkat dari sifat 20 bisa, ya. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita, tubuh kasarlah yang hidup, kan gitu. Tubuh kasarlah yang tahu, tubuh kasarlah yang berkata-kata. Sesudah kita berguru, guru sudah mengajar pada kita, hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Nah, jadi artinya mengenal diri itu mengenal siapa diri kita ini. Bukan mengenal siapa bapaknya, siapa maknya, ya, lahir tanggal berapa, di mana tingkat alamatnya, enggak itu. Mengenal diri, ya, keasalan. Maka kita kaji diri kita ini ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Nah, keasalan. Nah, kita coba mengasalnya supaya kita paham gitu. Keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Keasalan tubuh yang kasar itu dari 4 anasir, air, api, angin, tanah, kan gitu kan asalnya. Air itu menjadi apa pada kita? Menjadi tulang bagi kita, menegakkan alam batang tubuh. Api itu menjadi darah bagi kita, menerangi alam batang tubuh. Ya, angin menjadi urat bagi kita, menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita, mengokohkan alam batang tubuh. Berarti apa? Itu tubuh yang kasar. Ya, nanti akan dikaji lagi keasalan tubuh yang halus. Wujud, ilmu, nur, suhud. Wujud yang mana, nur yang mana, ilmu yang mana, suhud yang mana. Nah, berapa yang dari Allah, berapa yang dari bapak, berapa yang dari ibu. Dikaji lagi. Ya, ada sehingga ada 4 di luar, 4 di dalam. Mana yang 4 di luar, mana yang 4 di dalam. Kulit, daging, urat tulang, urat tulang. Mana yang 4 di dalam, ya, hati, jantung, limpa, pedu, gitu ya. Mengkajinya, mengenal. Pada akhirnya kita tahu, oh, kita ini nggak ada apa-apanya rupanya, kan gitu. Tahu kita Allah yang kuasa, kita yang lemah. Tahu kita Allah yang melihat, kita yang buta. Tahu kita Allah yang kaya, kita yang miskin, gitu ya. Nah, setelah kita tahu itu, ingat kita kepada Allah, menjadi tenang, Pak. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah, enggak jadi tenang. Contohnya begini, kan ada ayatnya, ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, katakanlah dengan mengingat Allah hatimu tenang, ya. Nah, sekarang ada orang datang ke kita, ya. Lalu orang tuh ngomong, bapak ini tolol, miskin lagi, pura-pura jadi kaya aja. Digitukan orang, kira-kira marah enggak? Marah. Kenapa marah? Karena kita merasa kaya dibilang orang miskin. Kita merasa pintar dibilang orang bodoh, makanya kita marah. Coba ingat Allah. Bapak ini tolol. Alhamdulillah, kamu sudah tahu saya tolol. Yang pintar itu Allah. Bapak ini miskin. Iya, saya miskin. Yang kaya itu Allah. Tenang. Nanti ya kan. Berarti kita ingat Allah yang kaya, kita yang miskin. Ingat Allah yang pintar, kita yang bodoh, begitu. Nah, pada akhirnya kan begitu, membuat hidup kita menjadi tenang, gitu ya. Terarah, ya. Kemana arah hidup ini, gitu ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita, gitu ya. Jadi cara mengenal diri dikaji, dan itu perintah, Pak. Ya, bahkan wajib. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya, nah, mengenal yang kita sembah itu siapa, itu dikaji. Mengenal Allah. Tidak bisa dikenal Allah itu secara langsung, Pak. Kenapa? Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Tidak bisa dikenal, ya, secara langsung. Maka dilarang oleh Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Patulik, Anda akan celaka. Mana ciptaan Allah? Nah, ini ciptaan Allah. Diri kita kan ciptaan Allah. Nah, kenapa kita nggak kaji ini? Nah, mengenal diri kita, ya, insya Allah kita akan tahulah kepada yang menciptakan diri kita.
Ibaratnya kalau kata orang tasawuf itu ya, kalau kepingin manis Pak, nggak usah nyari, nggak usah dicari manis itu, cari saja gula, nanti manis dapat. Kepingin asin, nggak usah dicari, cari saja garam, nanti asinnya dapat. Nah itu ya. Kalau mau mengenal Allah, kenal saja dirimu, nanti kau akan kenal siapa itu Allah. Nah, makanya saya katakan nggak bisa kenal kepada Allah tanpa tasawuf, Pak. Ada orang yang anti tasawuf, betul ya. Ya, tasawuf itu bid'ah segala macam. Silakan saja. Tapi apa Anda bisa mengenal Allah tanpa tasawuf? Nggak bisa. Walaupun kita hafal 30 juz Al-Quran, ya dah, itu baru hafalan, Pak. Ada, walaupun kita rajin sholatnya, itu hukum-hukum Allah. Nah Allahnya mana? Nggak bisa didekati tanpa tasawuf. Makanya 3 ini, Islam, iman, ihsan, ini seperangkat, nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Ada orang yang anti tasawuf, bid'ah segala macam dikatakan. Pokoknya dia rajin saja sholat, puasa, zakat, silakan saja. Tapi itu syariat, itu hukum-hukum Allah. Ya, yang ingin kita kena itu yang punya, yang menciptakan hukum itu loh. Allah, nama alif lam lam ha. Yang punya nama siapa? Contoh, Pak siapa Pak? Pak Sony. Ya, Pak Sony, nama. Ya, nah, saya tahu nama beliau itu Pak Sony. Lalu saya tulis di kertas selebar 2 jari, Bapak Sony. Lalu saya gulung-gulung, saya kantongin. Pasar saya, ketemu kawan, mau kemana? Buya, mau ke pasar. Sama siapa? Sama Pak Sony. Mana Pak Sony-nya? Saya keluarin. Ini Pak Sony. Nanti saya tanya, kebetulan ada simpang, ya simpang jalan. Saya keluar, Pak Sony, kita ke kiri apa ke kanan? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa, kena nama. Tapi kalau saya bawa yang bernama Sony, berjalan berdua, ya dah, Pak Sony, ini kita ke kanan bagi, oh ke kanan aja ya, ngomong dia. Kenapa? Yang saya bawa orang yang bernama Sony, bukan nama Sony saja yang kita bawa. Nah, kalau kita nyembah Allah nama, nggak tahu siapa yang punya nama, itu baru nyembah nama, Pak. Ya, maka seorang bilang, orang tasawuf, siapa yang nyembah nama syirik, Pak. Ya, yang kita sembah yang punya nama itu loh. Kalau kenal ini hukumnya wajib, ini sunnah, itu baru kenal hukum, gitu ya. Yang kita yang kenal itu yang punya itu loh, gitu ya.